Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kelompok 13 mata kuliah aplikasi komputer dengan beranggotakan yang pertama Habib Akil Fadli dan saya sendiri. Langsung saja, di sini kami akan menyampaikan sedikit hasil diskusi kami, yakni dengan makalah pemanfaatan jejaring sosial dan fungsi internet. Dan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan pemanfaatan jejaring sosial dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, media sosial pun ikut berperan penting dalam peningkatan kualitas pelajar. Para guru, dosen, murid, mahasiswa bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Mengadakan kelas virtual adalah salah satu cara untuk memanfaatkan sosial media ke arah yang positif, menerapkan e-learning, dan mempermudah sistem administrasi. Kedua hal ini juga dapat dilakukan. Adapun berikut ini sejumlah kegunaan dari pemakaian media sosial untuk pendidikan. Yang pertama, ada kemampuan beradaptasi. Yang kedua, perluasan jejaring pertemanan. Ketiga, termotivasi. 4, meningkatkan kepedulian. 5, menciptakan komunitas. 6, melanjutkan pembahasan pelajaran. 7, mengatur sumber pembelajaran. 8, mendukung materi pembelajaran. 9, bertambahnya wawasan. Dan yang terakhir, performa marketing media sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemanfaatan jejaring tadi, yaitu yang pertama, ada kemampuan beradaptasi. Dengan jejaring sosial, siswa akan mampu belajar serta mengembangkan kemampuan teknis dan sosial yang dibutuhkan mereka dalam menghadapi era digital sekarang ini. Mereka juga akan menemukan cara beradaptasi dan bersosialisasi dengan sahabatnya di jaring sosial. Terus ada yang kedua, yaitu perluasan jejaring pertemanan. Dengan jejaring sosial ini, para siswa juga bisa menambah jejaring pertemanannya tanpa harus bertemu langsung, sehingga mereka dengan mudah menciptakan suatu komunitas yang bermanfaat bagi mereka sendiri. Yang ketiga, yaitu termotivasi. Dengan terbentuknya komunitas pertemanan yang luas, ini akan mampu memotivasi para siswa dalam mengembangkan diri dari materi atau masukan teman-teman baru mereka yang terhubung secara online. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan kepedulian. Saling sapa dalam situs jejaring sosial secara perlahan akan meningkatkan kualitas persahabatan, perhatian, dan empati sesama teman yang saling terhubung secara online. Sapaan kepada teman lainnya membuat teman yang disapa merasa diperhatikan. Berbagi foto, berbagi video, berbagi cerita, ini akan meningkatkan rasa kepedulian satu sama lain, walaupun mereka tidak pernah bertemu secara nyata sebelumnya. Dan ada juga, yakni manfaat yang kelima, menciptakan komunitas. Tidak sedikit pelajar dan mahasiswa ditantang untuk bisa menyesuaikan diri dengan konsep pembelajaran yang baru serta tugas-tugas khusus. Sosial media menolong memusatkan pengetahuan yang kolektif di seluruh kelas untuk mengadakan kegiatan belajar serta berkomunikasi menjadi lebih efisien. Dan yang selanjutnya yaitu melanjutkan pembahasan pelajaran. Mengawali jaringan kelompok, belajar kolaboratif bisa menghemat waktu serta tenaga. Bagi pelajar yang tidak bisa menghadiri kelas tertentu, tidak akan khawatir ketinggalan pelajaran sebab sekarang sosial media semacam Periscope, Skip, Snapchat bisa menolong pelajar untuk kegiatan belajar mengajarnya. Baiklah, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Habib Akil Fadli. Kepadanya saya persilahkan. 7. Mengatur sumber pembelajaran. Sosial media bisa menolong untuk menjaga semua informasi semuanya terorganisir serta mudah diakses. Dengan sosial media, maka data yang pelajaran memiliki bekal aman dan syarat memakai tools semacam Pinterest dan Tumblr.
9. Bertambahnya wawasan. Para pelajar memakai media sosial dengan cara langsung saling memberikan serta menerima informasi. Mereka memberikan cara proyel di doit dan 6 yourself it serta informasi yang berguna untuk bahan pelajaran. 10. Performa marketing media sosial. Berkembangnya media sosial menciptakan dunia marketing yang baru di mana ditumbuhkan para profesional atau bisa disebut pakar untuk membangun lapangan kerja. Ketika para pemakaian media sosial bergabung dalam lingkungan tersebut, maka dengan cara langsung mereka memberikan kepandaian mereka itu. Kelebihan bermain sosial. 1. Penggunaan sosial media dapat membentukkan suatu komunitas yang aman karena sangat dimungkinkan ada pengawasan dari guru, dosen, dan monitor dan moderatori sosial media sehingga hal-hal berbahaya terkait dengan sosial media dapat dihindari. 2. Murid mahasiswa dapat memberikan kritik dan komentar pada masing-masing tugas kelas atau mata kuliah. Kerja kelompok dapat lebih mudah dan mereka dapat bertanya pada guru dan dosen melalui diskusi sehingga semangat bekerja dapat ditingkatkan. 3. Dapat digunakan sebagai sarana untuk lebih memperkenalkan sekolah atau kampus dan calon murid calon mahasiswa. Sekolah kampus dapat memanfaatkan jaringan sosial media. 1. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan sekolah atau kampus melalui Twitter atau Facebook. 2. Guru dan dosen dapat memberikan bahan-bahan pelajaran dan tugas-tugas melalui murid mahasiswa juga dapat menuliskan tugas-tugas mereka di blog. 3. Meningkatkan kebanggaan pada sekolah atau kampus dengan membuat Facebook page sehingga dapat berbagi hal seperti foto-foto, kegiatan, informasi sekolah atau kampus. Bahkan dapat juga menjual merchandise di sekolah atau kampus secara online. 4. Sekolah atau kampus dapat memanfaatkan blog maupun Facebook untuk mempromosikan diri. 5. Sekolah atau kampus dapat berhubungan dengan orang tua murid mahasiswa melalui sosial media sehingga orang tua selalu mendapatkan informasi terkini. 6. Alumni sekolah atau kampus dapat selalu terhubung dan kemudian berkembang dan lain sebagainya. B. Fungsi internet dan komputer sebagai pengolah data. Fungsi pengolah data dapat proses komputer sebagai alat untuk mengolah dan yaitu untuk mengolah data yang telah kita buat dan akan diproses di CPU. Jika kita ingin membuka kembali program yang kita buat, maka komputer akan mengolah dan membuat program yang telah kita buat. Sistem komputer dalam melakukan operasi pengolahan data terdiri dari 3 tahap dasar yaitu pemasukan data input, mengolah data processing, dan mengeluarkan hasil output. Untuk melangkahi antara tahapan satu tahap ke tahap berikutnya, pada perangkat keras yang digunakan hardware harus diperhatikan atau dikendali oleh pemakai atau penggunaan brandware dengan menggunakan operasi atau perintah tertentu berbuat perangkat lunak software pada komputer. Terima kasih kepada Habib Akil Fadli yang telah menyampaikan materinya tadi. Dan sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dalam penyampaian materi makalah kami tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.